해주시고 가는 길 밝게 비추시고 사악한 검거를 꼭 신랑 박씨를 만나자. 때려. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. My dears, episode 4 cerita berawal dari para relawan yang akan pergi berperang sedang melakukan perjalanan dan sedangkan Jang Yun sempat melamun perkataan Ene. Lalu Lee Jang Yun bertanya kepada Riang masalah waktu pesta acara ulang tahun Nenek Songchu, siapakah yang dilihat oleh Gilche pada saat itu? Riang menjawab tentu saja Yunjun yang dilihatnya. Padahal yang dilihat Gilche adalah Jang Yun dan Riang berbohong. Entah kenapa ya guys Riang berbohong. Karena Jang Yun menganggap Riang ini sayang seperti ke adiknya, dan tentu saja Jang Yun mempercayainya. Dan Gilche sendiri pun memikirkan hal yang dikatakan aneh, dan dia juga baru sadar kalau yang dilihatnya adalah Jang Yun, tapi tetap saja hatinya tidak mempercayainya. Adegan berpindah ke Jang Yun dan Yunjun. Grup relawan terbagi dua dan akhirnya mereka memilih jalan atau jalur yang berbeda. Sebenarnya Jang Yun ini tidak mau ikut jadi relawan, tapi Jang Yun justru khawatir sama para mahasiswa ini terluka, dan Jang Yun hanya berniat ingin membantu mereka. Grup Jang Yun berjalan ke atas bukit. Di atas bukit ada sebuah rumah untuk peristirahatan, dan mereka beristirahat dan bermalam di sana. Menurut Jang Yun ini adalah jalur yang akan dilalui para penyusup. 오랑캐들이 오르면 이길 밖에 없거든. Sedangkan Ene mendatangi rumah Gilche dan mengajak Gilche untuk berdoa di kuil di atas gunung, supaya para relawan selamat dan peperangan segera berakhir. Sedangkan menurut Gilche sendiri, dia belum melakukan ini sebelumnya, tapi Gilche tetap berusaha mengikuti Ene. Adegan ke para relawan rombongan Yunjun, yang dimana mereka bertemu dengan penjajah asing dan akhirnya mereka berperang. Rombongan Yunjun banyak yang terluka dan tidak sadarkan diri. Yunjun sendiri, dia tetap selamat walaupun dia dan teman-temannya banyak yang terluka. Namun yang tidak bisa diselamatkan yaitu Yunsuk, di mana pemuda yang dimintai pesan oleh Gilche untuk menjaga Yunjun. 은혜 낭자와 정원은 덕분에. Sedih ya guys di sini. Yunsuk mengatakan kata-kata terakhirnya di pelukan Yunjun, yaitu mengingat masa-masa sewaktu bersama dengan Gilche di ayunan. Dan mengatakan juga kepada Yunjun, kamu sebenarnya menyukai Gilche, namun karena sudah bertunangan dengan Ene, karena perjodohan orang tua kamu tetap berpegang teguh ke Ene. Tolong sampaikan rasa terima kasihku ke Gilche. Dan akhirnya Yunsuk tidur ya guys. Di dalam pelukannya Yunjun sedih deh. Di sini guys, Yunjun menangis sambil memeluk Yunsuk. Yunjun bertiga dengan temannya berdiskusi. Temannya berkata, mari kita pulang, kita sudah berusaha sebisa mungkin, tapi kita kalah, lebih baik kita pulang. 이제 그만 돌아가세요. 임금님을 지척에 두고 가잔 말인가. Tetapi Yunjun yang tetap setia kepada raja, dia mengatakan, jika kalian mau pulang, pulanglah, aku akan tetap berjuang melawan dan menemui raja. Mendengar hal itu teman-temannya terdiam dan tetap mengikuti kemauan Yunjun. Adegan kembali ke Gujam. Gujam bangun di pagi hari dan melihat tuannya Din Riang tidak ada. Kemudian Gujam mencari mereka dan menghampiri Lee Jang Yun yang sedang melihat-lihat di bawah gunung. Kemudian Lee Jang Yun mengatakan, aku mendengar suara kuda, pasti penjajah asing sudah sampai di pedesaan di bawah itu dan akan mulai menjara desa itu, lalu naik ke sini. Aku akan mencoba naik ke gunung itu dan membuat asap untuk memperingatkan desa Nongguri dan Gilche. 넌 양음을 데리고 내가 미리 일러준 곳으로 몸을 피하거라. Kemudian Gujam berkata, tapi Tuan Riang pergi ke desa di bawah sana. Sontak Jang Yun kaget. Ya sudah, kamu yang buat asap di atas gunung, aku akan menjemput Riang dan membawanya kembali ke sini. Gujam menuruti tuannya. Ternyata Riang pergi ke desa itu untuk membeli sebuah belati untuk kakaknya Jang Yun. Ternyata belati yang diberikan ke Gilche adalah pemberian dari Riang Tapi pada saat Riang di pasar, penyusup datang dan menghancurkan desa. Semua orang berteriak dan ketakutan.
Riang Em kemudian berlari dan berusaha menyelamatkan diri, namun Riang Em terburu terkena tali yang diarahkan ke lehernya. Lalu Riang Em terseret jauh, tapi untungnya tak lama dari itu Jang Yun datang menyelamatkan Riang Em dengan memotong talinya dan membawa Riang Em pergi dan bersembunyi. Riang Em berkata, "Aku minta maaf, aku hanya membeli belati untuk mengganti belati kamu yang hilang." Dan Jang Yun marah guys, hanya demi membeli belati. Kalau kamu terluka bagaimana? Aku tidak bisa memaafkan diriku kalau kamu kenapa-napa. 누가 너보고 그거 사가지고 그래? Akhirnya mereka kembali ke tempat persembunyian. Kembali ke adegan Gilce. Sementara Gilce dan yang lainnya masih berdoa, Gilce mengeluh kalau berdoanya terlalu lama, kakinya menjadi pegal dan sudah tidak tahan lagi katanya. Pelayannya mengatakan, "Tetaplah berusaha Nona." Kemudian Gilce menengok ke atas bukit dan melihat asap. Gilce flashback apa yang dikatakan oleh Jang Yun. Isi pesannya, kalau ada asap dari atas bukit, berlarilah kamu dan penduduk desa, karena penjajah asing sudah dekat desa dan akan segera bergegas. Lalu Gilce melaporkannya ke kepala desa dan ketua-ketua di sana. Namun mereka sempat meragukan perkataan Lee Jang Yun. Menurut guru Lee Jang Yun ini si kepalanya penuh dengan misteri, tapi dia tulus kok membantu desa ini, dan akhirnya mereka setuju. Dan mereka mulai membereskan barang-barang mereka untuk pergi ke desa lain yang jauh yang tidak ada penyusupnya dan bersembunyi di sana. Pada saat semuanya sudah berkumpul di sana, para wanita berkumpul dan tetua di sana mengatakan kalau penyusup datang nanti, para wanita ingat untuk menjaga kesucian mereka. Karena kalau sampai ternodai, sulit bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Tak lama dari situ Gilce menarik Ene, bermaksud untuk tidak mendengar hal yang mengerikan seperti itu. 그만두세요. 가자, 은혜야. Lalu mereka berjalan ke danau dan berkumpul di sana. Semuanya naik perahu, namun karena perahu tidak muat untuk semuanya, jadi mereka naiknya secara bergantian. Dan Gilce, Ene, dan pelayannya mereka terakhir. Lalu kakek dan nenek Songchu juga berjalan menuju danau. Namun entah apa yang dipikirkan kakek meminta nenek untuk berjalan duluan. Kakek akan mengambil barang sesuatu yang ketinggalan. Tapi ternyata kakek bukan mengambil sesuatu, tapi dia memang tidak mau pergi dari desanya dan malah berusaha membuat jebakan untuk penjajah dan melawannya. Nenek juga akhirnya kembali dan tidak mau pergi. Nenek juga hanya ingin menemani kakek selamanya. 오랑캐놈들 많이 죽여봤으니까 Dan akhirnya mereka berdua melawan sekelompok penjajah asing itu tanpa ada yang membantu, karena yang lainnya sudah pada pergi meninggalkan desa itu. Mereka bertarung, kakek, nenek, dan para penyusup. Sedangkan Gilce masih menunggu perahu yang akan dia dan Ene tumpangi. Pada saat perahu mulai kembali ke dermaga, Gilce dan temannya kaget dan panik guys melihat kakek yang mengendarai perahunya ternyata sudah tidak terselamatkan. Akhirnya Gilce tidak jadi naik perahu dan spontan mengajak teman-temannya untuk mengambil jalan lain dan bersembunyi ke hutan. Karena penyusup sudah sampai di sini, mereka tidak ada cukup waktu lagi untuk pergi. Jadi mau nggak mau harus bertarung melawan mereka. Nah guys, dari sini udah mulai seru nih ya jalan ceritanya, saksikan terus ya. Kakek dan nenek masih tetap bertarung dan melawan penjajah. Namun ya jumlah mereka terlalu banyak dan akhirnya kakek kalah dan mereka tidak terselamatkan juga. Pada saat detik-detik terakhirnya mereka mengatakan, "Aku sangat bahagia bersama kamu. Aku bahagia jadi suami kamu. Di kehidupan berikutnya kita akan tetap menjadi suami istri. Aku sangat terhormat. Terima kasih untuk semuanya." Ya sedih deh. Penjajah asing pergi ke danau dan melihat beberapa jejak dan akhirnya mereka memburu rombongan Gilce. Duh serem. Nah, yang pada kenyataannya sebenarnya Gilce ini anak yang periang dan manja sekali ya guys. Namun ternyata pada saat menghadapi peperangan, Gilce malah menjadi pemberani dan menjadi pemimpin mereka, yang membuat semua keputusan dan melindungi mereka, Ene, pelayan Ene, dan pelayannya Gilce sendiri. Mereka terus berlari dan bersembunyi ke hutan. Pada saat bersembunyi di batu, pelayannya Ene sedang hamil 9 bulan dan tiba-tiba mau melahirkan menahan kesakitan.
Sementara Lee Jang-yun kembali ke desa Gilche karena khawatir ingin mengecek Gilche dan penduduk desa. Lee Jang-yun pergi ke rumah kakek dan nenek Songchu dan ternyata melihat kakek nenek dan nenek Songchu sedang berpelukan ketutup salju. Lee Jang-yun gujam sedih melihatnya dan menguburkan mereka dengan layak. Dan juga berjanji tidak akan memaafkan apa yang mereka lakukan kepada kakek dan nenek Songchu. 한날 한시에 가고 싶다더니 소홍성취했구만. Sedangkan penyusup masih mencari rombongan Gilche. Gilche dan rombongannya bersembunyi di sebuah gua dan membantu pelayannya melahirkan. Pada saat mau melahirkan, tidak ada yang bisa menjadi bidan. Gilche bertanya kepada pelayannya, "Kamu jadi bidan, ayo bantu." Pelayannya menjawab, "Mana bisa aku jadi bidan, seumur hidup aku kerjanya hanya melayani nona saja," sambil menangis. Sedangkan Anne sendiri mau membantu jadi bidan, tapi pada saat Anne melihat darah, Anne langsung pingsan. Gilche kebingungan setengah mati. Sedangkan pelayannya Anne berteriak terus, udah gak tahan kesakitan, katanya tidak ada yang bisa. Dan akhirnya Gilche sendiri yang memutuskan untuk menjadi bidan dan membantu persalinannya. Walaupun Gilche sendiri kebingungan, ekspresinya itu pinter banget guys, Gilche. Dengan segala kesulitan yang dilaluinya, si ibunya dan Gilche akhirnya bayinya lahir dengan selamat. Lalu Gilche bingung dengan tali pusar bayinya. Gilche memutuskan untuk memotong tali pusarnya dengan belati pemberian Lee Jang-yun, yang akhirnya belatinya terpakai juga ya untuk membantu Gilche. Lalu bayinya menangis. Kemudian bayinya dipeluk oleh ibunya. Namun mereka keduanya kedinginan, Bangdu dan bayinya. Gilche membangunkan Ene yang pingsan dan mengatakan bantu peluk mereka karena mereka akan mati kedinginan nanti. Aku akan keluar dan mencari benda yang bisa dipakai untuk menghangatkan mereka. Walaupun sebenarnya di luar sana masih ada penjajah asing yang sedang mencari mereka, tapi Gilche tetap mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Gilche mengendap-endap keluar dengan pelan-pelan dan bertemu dengan seseorang yang sudah tidak sadar. Gilche mengambil jaketnya dan minumannya sambil berkata, "Maaf, aku melakukan ini karena untuk membantu Bangdu dan bayinya yang baru saja melahirkan." Dan akhirnya Gilche kembali sambil menangis. Lalu Gilche kembali ke gua dan memberikan barang-barang itu kepada teman-temannya. Setelah memberikan barang-barang, Gilche mengatakan lagi, "Aku akan pergi lagi dan mencari barang-barang lagi." Gilche keluar sambil menghilangkan jejak atau tanda bekas kakinya untuk berjaga-jaga. Aduh guys, tetapi Ene malah keluar dari gua untuk mencari Gilche, yang dimana Ene malah bertemu dengan penjajah asing. Ene sangat kaget dan sangat ketakutan. Lalu penyusup itu menangkap Ene dan berusaha melakukan hal senonoh. Ene hanya bisa berteriak dan minta tolong, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untungnya Gilche tidak jauh dari situ mendengar hal itu, langsung bergegas menyelamatkan Ene dan melukai penjajah itu dari belakang memakai belatinya Jang-yung. Kemudian penjajah tidak sadarkan diri. Ene dan Gilche mereka berdua hanya bisa menangis dalam keadaan seperti ini, lalu membuang penjajah asing itu ke tebing. Pada saat di sungai, Ene ingat perkataan gurunya, ketika wanita dilecehkan, mereka akan menghadapi kematian dan akan sulit untuk menjalankan hidup. Ene meminta kepada Gilche untuk merahasiakannya. Lalu Gilche berusaha untuk menenangkan Ene yang sepertinya sudah putus asa. Dan berdua berkata, "Kita berdua terpeleset dan jatuh dari atas gunung. Pakaian kita robek dan banyak darah. 옷도 찢어지고 피도 난 거야. Dan kau tidak pernah bertemu dengan penjajah asing dan aku juga tidak pernah melukai siapapun. Kamu ingat itu?" Mereka sambil berpelukan dan sambil menangis. Dan keesokan harinya mereka pindah dan berjalan menanjak ke gunung yang penuh dengan salju. Gilche menggendong Bangdu pelayannya Ene, dan Ene sendiri menggendong bayinya Bangdu. Mereka tetap bertahan untuk hidup. Gilche tidak memperdulikan dirinya sendiri, hanya niat tulusnya hanya ingin bersama dengan pelayannya. 우리 놈 살고 있는 불광이한테 가자. Di sisi lain, penduduk desa sudah ditahan oleh penjajah asing. Namun dalam perjalanan dihadang oleh Lee Jang-yung. Nah guys, akhirnya Lee Jang-yun membalaskan dendam nenek dan kakek Songsu dan melawan mereka. Dan mereka kalah guys. Lee Jang-yun ini gege sekali ya dalam bertarung. Udah ganteng, gagah, berani. Duh, siapa sih wanita yang gak mau sama dia?
Pada saat malam hari, Gilce dan rombongannya tertidur di sebuah batu. Gilce bermimpi dengan pemuda yang biasa dia impikan. Dalam mimpinya, Gilce mencoba untuk menyindir di punggung pemuda itu dan berkata, "Kamu adalah calon suamiku, namun kamu ada di mana sekarang? Aku ketakutan dan aku capek sekali. Semuanya sekarang berat buat aku," sambil menangis. Lalu pemuda itu berbalik. Lalu Gilce terbangun mendengar suara langkah kaki yang datang dan melihat samar-samar ada seseorang datang dan Gilce berkata, "Akhirnya kamu datang calon suamiku, kamu benar-benar..." Yang datang mulai terlihat jelas. Gilce kaget dan berkata, "Siapa bajingan jelek yang datang ini?" Dan Gilce sadar ternyata penjajah asing yang datang, lalu teriak ke Ene dan pelayannya, "Ayo kita pergi dari sini, penyusup datang." Mereka lari ketakutan dan penyusup itu mengejarnya. Mereka menangkap Ene dan Gilce berteriak. Terus Gilce juga dipegang sama penjahatnya lalu menggigit penjajah dan berusaha melepaskannya. Dan Gilce berlari ke arah Ene mencoba untuk menyelamatkan Ene memakai belati, namun gagal. Gilce pun terjatuh, guys. Pada saat penjajah mau mencoba menyakiti Gilce, ada panah datang menyerang penjajah itu satu persatu tumbang. Nah guys, akhirnya pahlawan kita yang ditunggu-tunggu datang juga. Penjajah asing dan Gilce bingung siapa yang datang menolong mereka. Mereka bertiga, Lee Jang Yun, Gu Jam, dan Riang Em, dan mereka memegang pedang dan bertarung dengan mereka. Dan penjahat yang mencoba menyakiti Gilce ditombak pedang sama Jang Yun. Jang Hyun menghampiri Gilce dan berkata, "Apa kamu tidak apa-apa, Tuan Putri? Apa ada yang terluka?" 괜찮습니까? Gilce hanya berkaca-kaca mau menangis dan kaget. Yang menyelamatkan dirinya ternyata Jang Hyun. Pada saat Jang Hyun mau menghampiri Gilce, Gilce melihat dan berteriak ada penjajah yang mau menikamnya dari belakang sambil berkata, "Awas sayangku." Lalu Jang Hyun langsung mengayunkan pedangnya dan mengalahkan lagi si penjajah. Tapi tangannya Jang Hyun tertikam dan berdarah. Lalu Jang Hyun menghampiri Gilce lagi. "Apa kamu baik-baik saja, Tuan Putri?" Gilce hanya mengangguk dan melihat tangannya Jang Hyun berdarah. Lalu Jang Hyun berkata mempertegas kembali perkataan Gilce, "Apa Tuan Putri tadi memanggil aku sayangku kepadaku?" 방금 전에 나보고 서방님이라고 했어. Gilce hanya diam saja dan melihat Jang Hyun. Dan Jang Hyun sendiri hanya senyum-senyum saja. Bahagia kali ya guys, walaupun sedang perang wanita yang ditaksirnya bilang sayangku, serasa melayang-layang gitu. Nah guys, sekian alur cerita dramanya episode 4-nya ya. Ditunggu kelanjutannya. Terima kasih.